Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristiswi Julianita dengan NIM 210220000162, Manajemen kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen rantai pasok. Yang pertama, implikasi strategi SCM. Yang kedua, kemitraan dalam bisnis. Yang ketiga, teknologi informasi. Dan yang keempat, metode transportasi. Materi pertama, implikasi strategi SCM. Di dalam materi ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama, implikasi secara umum. Yang kedua, implikasi terhadap manajemen mutu. Yang ketiga, implikasi terhadap arus barang. Yang keempat, implikasi terhadap organisasi. Yang kelima, implikasi terhadap biaya dan nilai tambah. Yang keenam, implikasi terhadap manajemen hubungan dengan pemasok. Yang ketujuh, implikasi pendekatan total usaha. Implikasi secara umum, pengembangan manajemen logistik. Manajemen rantai pasokan pada hakikatnya pengembangan lebih lanjut dari manajemen logistik, yaitu pengurusan menyangkut arus barang sejak bahan baku sampai barang jadi yang diterima oleh pelanggan. Jadi, menyangkut seluruh jaringan, organisasi, perusahaan dari paling hulu sampai paling hilir. Implementasi terhadap manajemen mutu. Pengertian mutu tidak lagi hanya sesuai dengan spesifikasi, tetapi lebih luas, yaitu segala sesuatu dari luar harga yang dikehendaki oleh pelanggan. Implementasi terhadap arus barang. Di dalam implementasi ini terdapat 3 rangkaian. Yang pertama, pengawasan inventory. Yang kedua, sentralisasi inventory. Yang ketiga, manajemen lead time. Baik, materi yang selanjutnya adalah kemitraan dalam bisnis. Di dalam materi ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama, konsep kemitraan bisnis. Yang kedua, prinsip-prinsip kemitraan. Yang ketiga, tantangan dalam kemitraan bisnis. Yang keempat, total enterprise. Kemitraan bisnis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para mitra adalah: yang pertama, para mitra harus bersedia melepaskan sebagian dari kebebasannya dalam posisi kekuasaannya demi kesempatan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Prinsip-prinsip kemitraan. Yang pertama, mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, saling menguntungkan. Yang ketiga, saling mempercayai. Tantangan dalam kemitraan bisnis. Tantangan pertama yang harus dilakukan dalam program kemitraan bisnis adalah masalah internal, yaitu mulai dari dalam organisasi perusahaan, kemudian dari apa yang sudah dilaksanakan, dan berkembangnya ke arah hulu atau hilir. Total enterprise. Tujuan utama dari kemitraan bisnis haruslah fokuskan diri pada optimalisasi. Materi yang ketiga adalah teknologi informasi. Di dalamnya terdapat beberapa subbab. Yang pertama, perspektif teknis. Yang kedua, perspektif manajerial. Yang ketiga, extra page value network. Yang keempat, SCM dan CRM. Yang kelima, supply chain management. Yang keenam, komponen konsep supply chain management. Yang ketujuh, customer relationship management. Di sini saya akan menjelaskan perspektif teknis. Pertama, yaitu fungsi penciptaan. Teknologi informasi harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian-kejadian suatu hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Yang kedua, Enterprise Value Network. Dalam SCM dikenal istilah teknologi informasi, yaitu internet, dan yang kedua, internet, yang ketiga, externet. Untuk sebuah perusahaan modern, ketiga teknologi tersebut menjadi tulang punggung proses pendistribusian informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. ESCM dan ECRM. ESCM, konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan internet dan teknologinya untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan, bahan-bahan atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dan ECRM merupakan kebalikan dari ESCM, yaitu perusahaan memanfaatkan internet dan teknologinya untuk mengintegrasikan perusahaan dengan seluruh calon konsumen maupun pelanggannya.
Nah, materi terakhir yaitu metode transportasi. Yang pertama yaitu metode transportasi, yang kedua model transportasi, yang ketiga tujuan, dan yang keempat ciri-ciri penggunaannya. Mode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan. Model transportasi merupakan salah satu bentuk dari model jaringan kerja atau network. Tujuan, suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan semaksimal mungkin. Ciri-ciri penggunaan. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Yang kedua, kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan diminta setiap tujuan besarnya tertentu. Sekian dari penjabaran saya tadi. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.